Kembali di News on the Spot, pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2016 diprediksi akan terjadi lagi pada hari Minggu 17 Juli 2016 besok. Sejumlah pemudik yang baru kembali dari kampung halaman masih terlihat di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Muasin Jalal, serta pilot drone David Sibarani di Terminal Kampung Rambutan. Pram, bagaimana suasana di terminal saat ini? Apakah masih banyak pemudik yang terlihat tiba menggunakan bus ke Jakarta? Ya, baik Carlos dan juga pemirsa, suasana terkini dari Terminal Kampung Rambutan memang sudah berangsur normal jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di musim mudik. Di mana dari informasi yang kami dapatkan memang benar lonjakan masih akan terjadi untuk lonjakan arus balik, yaitu pada hari ini dan juga pada esok hari pada tanggal 17 Juli, di mana lonjakan ini merupakan lonjakan kedua setelah tanggal 10 dan juga tanggal 11 atau tepatnya pada H+3 dan H+4, di mana lonjakan tersebut adalah arus balik bagi para pegawai dan juga pekerja. Dan lonjakan yang kedua adalah pada hari ini dan juga pada esok hari, di mana terjadi karena pada hari Senin musim masuk sekolah telah tiba. Dan dari informasi yang kami dapatkan memang hingga saat ini belum ada data resmi terkait dengan berapa bus maupun penumpang yang telah tiba. Namun memang ada tren peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu dari hari Lebaran hingga H+9 ini, di mana tren peningkatan tersebut adalah sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan data yang kami dapatkan memang pada H+4 maksud kami H+3 yang merupakan puncak arus balik pertama, yaitu mencapai 34.000 penumpang yang tiba di Terminal Kampung Rambutan ini dengan menggunakan 777 bus, dan pada H+4 ada 28.000 penumpang dengan 711 bus. Dan tren setelah H+4 tersebut, tren penurunan semakin terlihat, di mana pada H+5 ada 27.000 penumpang dengan 709 bus, dan H+6 26.000 penumpang dengan 702 bus, dan H+7 26.000 penumpang dengan 688 bus, dan H+8 26.000 penumpang juga dengan 687 bus. Dan memang diprediksi pada hari ini, yaitu pada H+9 dan juga pada esok hari pada H+10 pada tanggal 17 akan ada lonjakan yang terjadi di sini. Namun dari pantauan kami sejak pagi tadi memang belum terlihat ada lonjakan, dan hal tersebut memang dikarenakan banyaknya penumpang yang lebih memilih untuk turun di luar arena dari Terminal Kampung Rambutan dibandingkan untuk turun langsung di Terminal Kampung Rambutan, mengingat mereka menganggap bahwa akses untuk ke rumah mereka akan lebih mudah jika mereka turun di pinggir jalan. Hal tersebut tadi diutarakan oleh staf ahli dari Kepala Terminal Kampung Rambutan, Koko Sapta, yang mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, namun lebih banyak penumpang yang meminta untuk turun di pinggir jalan dibandingkan dengan turun di terminal langsung. Dan menurut Koko Sapta sendiri memang hingga saat ini bus yang terlihat telah tiba memang kebanyakan dari area Jawa Barat seperti dari Tasikmalaya dan juga Garut, Cilegon dan juga Sukabumi. Sementara untuk dari Jawa Tengah memang hanya segelintir, dan beberapa saja tadi juga terlihat dari bus luar kota atau lintas Sumatera. Dan berikut pernyataan dari staf ahli Kepala Terminal Kampung Rambutan, Koko Sapta di Terminal Kampung Rambutan. Siap. Untuk armada arus balik yang didominan sampai saat ini itu lebih dominan ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat ini seperti dari Garut, Tasik, terus Singaparna maupun Bogor ataupun Merak gitu. Kalau untuk Jawa Tengah itu masuknya di pagi hari, tetapi tidak menumpuk, tidak sesering dibandingkan dengan Jawa Barat. Posko diperpanjang hingga +10, mau dari posko kepolisian maupun dari posko ramcek atau pemeriksaan kendaraan bermotor. Itu sampai H+10, diperpanjang 2 hari. Tadinya direncanakan sampai dengan H+8 ini sudah berakhir, tapi dengan lonjakan penumpang maupun untuk menjaga keamanan dari para penumpang arus balik ini kita perpanjang sampai H+10.
Ya, sementara untuk posko mudik Lebaran 2016 masih akan dibuka hingga esok hari, di mana memang diprediksi pada esok hari lonjakan arus balik kedua masih akan berlangsung pada tanggal 17 Juli atau hari Minggu besok. Carlos. Pramanda mengatakan bahwa posko masih dibuka sampai nanti, bahwa kita tahu sama halnya dengan arus balik pada beberapa sepekan yang lalu, maksud saya tanggal 11 dan tanggal 12, pasti akan ada banyak pendatang baru yang melalui terminal Kampung Rambutan ini. Apakah ada semacam pendataan atau operasi justisi untuk kemudian bisa mendata mereka para pendatang baru ke Jakarta ini? Ya, Carlos, memang ini yang menarik. Operasi justisi dari pantauan kami sejak pagi tadi memang belum terlihat, baik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun yang dilakukan oleh Pemkot Kota dan juga oleh Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil. Belum terlihat ada operasi justisi kependudukan di Terminal Kampung Rambutan ini. Dari informasi yang kami dapatkan, memang beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pernah mengatakan bahwa operasi justisi belum akan diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengadu nasib di ibu kota, dan juga karena itu operasi justisi belum diberlakukan. Namun Ahok saat itu menghimbau kepada warga agar jika mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan juga tidak memiliki rumah tinggal ataupun tempat tinggal, maka diharapkan bagi warga pendatang tersebut agar segera kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan jika tidak, maka Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas dengan mencatat dan juga mencari serta membongkar jika ada bangunan liar yang ada di Jakarta dan akan memulangkan mereka ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan prediksi Pemprov DKI Jakarta bahwa pasca Lebaran tahun 2016 ini ada lebih dari 70.000 pendatang baru yang akan membanjiri DKI Jakarta pasca Lebaran 2016. Namun sekali lagi Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tidak khawatir dengan adanya lonjakan pendatang baru ini. Ahok justru bersyukur jika makin banyak orang yang memiliki keahlian datang ke Jakarta dan juga mengasah ilmunya serta menggunakan keahliannya di Jakarta. Namun jika tidak memiliki keahlian maupun tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap serta rumah tinggal, maka diharapkan bagi mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio, silakan Carlos Michael. Dari Terminal Kampung Rambutan, terima kasih Pramadika dan teman-teman juru kamera atas laporannya langsung dari sana.